Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Pada kesempatan kali ini di pertemuan ketiga untuk materi komunikasi bisnis, kita akan mempelajari terkait poin 3.2 dan 4.2, yaitu menerapkan komunikasi bisnis dalam bahasa Inggris dan melakukan komunikasi bisnis dalam bahasa Inggris. Untuk menerapkan dan melakukan komunikasi bisnis dalam bahasa Inggris, seperti kita ketahui bahwasanya bahasa Inggris itu merupakan bahasa internasional yang digunakan di banyak negara di dunia. Untuk dapat mengembangkan bisnis sampai ke mancanegara, maka komunikasi dalam bahasa Inggris itu merupakan suatu keharusan. Jadi komunikasi bisnis dengan pihak mancanegara dapat dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya melalui surat ataupun sambungan telepon. Yang pertama kaitannya surat bisnis dalam bahasa Inggris. Jadi surat bisnis itu adalah surat yang digunakan baik oleh seseorang atau lembaga, organisasi, yayasan, institusi, ataupun perusahaan yang menyampaikan pesan-pesan bisnis secara tertulis kepada pihak lain dengan menggunakan surat atau surat elektronik. Nah, di sini dalam membuat surat bisnis dalam bahasa Inggris ada ketentuan yang harus kita penuhi, yaitu harus menulis surat tersebut dengan kaidah dan tata cara serta mengetahui bagian surat itu sendiri. Jadi dalam membuat surat bisnis bahasa Inggris kita harus mengikuti kaidah dan tata cara yang sudah ditentukan. Contohnya seperti berikut bagian-bagian surat resmi bahasa Inggris. Jadi di dalam surat resmi bahasa Inggris itu di dalamnya ada letterhead atau kop surat. Terus kemudian seperti biasa ada the deadline atau penanggalan. Yang ketiga the inside address atau alamat yang dituju atau penerima surat. Yang keempat ada the salutation atau salam. Terus yang kelima ada the subject line, garis persoalan. Yang keenam ada the body of the letter atau badan surat. Yang ketujuh ada the complimentary atau salam penutup. Yang kedelapan ada signature atau tanda tangan. Terus yang terakhir ada reference atau inisial, atau biasa disebut dengan penulis surat. Ini merupakan bagian-bagian surat resmi yang ada di dalam surat bisnis dalam bentuk bahasa Inggris. Sebenarnya sama dengan isian surat bisnis pada umumnya, tapi bedanya di sini kita memakai bahasa Inggris dalam berkomunikasi. Nah, seperti saya contohkan surat resmi dalam bahasa Inggris. Dalam contoh di gambar ini, sebenarnya suratnya itu sama seperti pada surat bisnis di negara kita, akan tetapi di sini yang membedakan itu adalah bahasanya. Di dalam surat resmi itu biasanya di atas sendiri itu ada yang namanya kop surat. Kop surat di sini biasanya berisikan mengenai identitas berupa nama lembaga, alamat lembaga, nomor telepon, dan lain sebagainya. Nah, pada umumnya semua surat resmi itu harus ada kop suratnya atau identitas dari lembaga yang membuat surat tersebut. Biasanya ada nama lembaga, terus kemudian ada logonya juga, dan lain sebagainya. Terus kemudian ada penanggalan. Kalau di surat resmi bahasa Inggris biasanya memakai bulan terlebih dahulu, terus kemudian tanggal dan tahun. Kalau Indonesia tanggal dulu, bulan, kemudian tahun. Kalau
Pakai surat resmi dalam bentuk bahasa Inggris, bisa nama bulannya terlebih dahulu. Contohnya seperti ini, Desember 25 2009. Terus kemudian ada nomor surat, terus kemudian ada subjek, ya, tujuan, ya, tujuan dibuatnya surat, sifatnya. Terus kemudian ada nama dan alamat yang dituju, lembaga dan alamat yang dituju, terus pembukaan, terus isi dari suratnya, kemudian ada tanda tangan, signature, dan yang terakhir ada inisial. Nah, ini adalah contoh surat resmi dalam bentuk bahasa Inggris. Terus kemudian surat bisnis dalam bahasa Inggris itu ada bermacam-macam. Yang pertama ada surat lamaran kerja, terus ada surat komplain, surat rekomendasi, kemudian ada surat pengunduran diri, ada surat iklan penjualan, kemudian ada surat konfirmasi, dan surat permintaan. Sebenarnya masih banyak surat-surat yang lainnya. Ini hanya beberapa macam-macam tipe surat bisnis dalam bahasa Inggris. Terus selain berkomunikasi dengan menggunakan surat sebagai medianya, dalam melaksanakan komunikasi bahasa Inggris bisa juga menggunakan telepon. Nah, di sini komunikasi bisnis melalui telepon dalam bahasa Inggris itu biasanya ada etika bertelepon. Jadi etika bertelepon itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan secara umum. Yang pertama, kita harus bisa menggunakan bahasa yang formal, baik, sopan, dan ringkas, tidak bertele-tele. Yang kedua, bertanya dengan nada ramah dan bijaksana. Ketika telepon berdering, hendaknya diangkat dengan segera. Keempat, berbicara dengan jelas dan mudah dimengerti. Kemudian berikutnya mencatat pembicaraan agar mudah diingat. Ya, jadi mencatat pembicaraan agar mudah diingat. Terus berikutnya memperkenalkan terlebih dahulu. Ya, memperkenalkan terlebih dahulu. Terus kemudian menyapa penelepon sesuai dengan usia seperti bapak, ibu, dan lain-lain. Menyesuaikan usianya. Yang terakhir, ucapkan terima kasih di akhir pembicaraan. Itu merupakan etika bertelepon pada umumnya. Terus kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan secara khusus itu, kalau tadi secara umum, etika bertelepon secara umum, kalau secara khusus kita harus tidak berbicara dengan orang lain. Ketika kita mengangkat telepon dari yang bersangkutan, kita tidak boleh mengalihkan pembicaraan ke orang lain atau berbicara dengan orang lain. Terus yang kedua, tidak berbicara sambil makan. Nah, itu melanggar kode etik bertelepon. Yang ketiga, berbicara langsung ke pokok masalah, langsung pada intinya, tidak bertele-tele atau ngalor ngidul. Yang keempat, tidak menggunakan bahasa yang kasar. Kita harus memakai bahasa yang sopan, ramah. Yang kelima, tidak berbicara dengan nada memerintah. Yang keenam, gunakan bahasa yang formal atau bahasa resmi. Yang terakhir, nada intonasi tidak terkesan malas atau tidak marah. Tidak boleh lemas, malas, ya kesannya malas itu tidak boleh. Atau tidak ramah, itu juga tidak diperbolehkan dalam etika bertelepon. Itu merupakan etika bertelepon baik secara umum maupun secara khusus. Saya contohkan menelepon dalam bahasa Inggris. Yang pertama, memperkenalkan diri. Contohnya seperti good morning, this is Putra Herlambang for Mr. Gunawan Sentosa. Artinya selamat pagi, ini Putra Herlambang ingin berbicara dengan Gunawan Sentosa. Itu pembukaan ketika kita mengangkat telepon dan memperkenalkan diri kita dalam bahasa Inggris. Atau contoh yang lain, hello, may I speak with Mrs. Dewi Wulandari? Sorry, saya ulangi lagi, halo, may I speak with Mrs. Dewi Wulandari? Halo, dapatkah saya berbicara dengan Ibu Dewi Wulandari? Nah, itu merupakan contoh berkomunikasi melalui telepon, poin memperkenalkan diri. Terus kemudian
ada poin meminta disambungkan ke orang yang dituju. Misalkan saya beri contoh, good morning, may I speak with Mr. Prambudi please? Dapatkah saya berbicara dengan Bapak Prambudi? Atau please put me to Mr. or Mrs. bla bla bla. Mohon disambungkan kepada Bapak atau Ibu. Itu adalah contoh cara menelepon, memperkenalkan diri maupun meminta disambungkan ke orang yang dituju. Terus contoh berikutnya menjawab telepon dalam bahasa Inggris. Bagaimana contoh saat mengangkat dan menjawab telepon? Saya contohkan seperti Sahabat Abadi Corporation, good morning. Atau dalam Indonesianya PT Sahabat Abadi, selamat pagi. Jadi seperti itu. Atau mungkin bisa yang seperti contoh berikutnya, thanks for calling Sahabat Abadi Corporation. Putra speaking, how can I help you? Atau dalam bahasa Indonesia, terima kasih telah menelpon PT Sahabat Abadi. Dengan Putra di sini, ada yang bisa saya bantu. Jadi seperti itu. Contoh kecilnya, contoh pada umumnya ketika kita mengangkat dan menjawab telepon dalam bahasa Inggris. Atau yang terakhir, misalkan kita mengakhiri pembicaraan, bisa melakukan kalimat seperti ini. It's been great talking with you. Thank you. Good morning. Atau senang berbicara dengan Anda. Terima kasih. Selamat pagi. Atau mungkin thanks for calling Sahabat Abadi Corporation. Good morning. Atau terima kasih telah menghubungi PT Sahabat Abadi. Selamat pagi. Jadi seperti itu adalah contoh-contoh cara kita mengangkat, menjawab telepon, memperkenalkan diri, menjawab maupun mengakhiri pembicaraan. Mungkin hanya itu untuk pertemuan pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.